derajat. Anda melakukan suatu percobaan di mana Anda sudah tahu bahwa suhu itu merupakan parameter terhadap larutan. Nah, kemudian Anda tidak mempertahankan suhu tersebut. Ya kan? Nah, kira-kira nanti hasilnya yang didapatkan datanya valid atau tidak? Tidak. Ya, udah bisa dijawab dong kalau itu ya. Ada yang nanya kenapa suhunya dipertahankan. Kalau misalnya ada pertanyaan, Bu, kenapa suhunya 37? Nah, itu mungkin baru kan. Yang itu. Kalau kenapa sudah dipertahankan? Ya harusnya Anda sudah tahu, bisa jawab sendiri ya tadi. Itu ya, Yasmin. Ya, Bu. Yang dimaksudkan kenapa suhunya 37? Maksudmu begitu atau gimana? Saya itu 37. Kenapa 37? Beda loh pertanyaanmu, kenapa menggunakan suhu percobaan 37 dengan mengapa harus dipertahankan suhunya, itu beda konteksnya ya. Kenapa 37? Ada yang bisa membantu Yasmin kalau pertanyaannya kenapa kok 37 derajat? Siapa yang membantu Yasmin? Izin menjawab, Bu. Silakan. Baik, Rizka. Kau panggilannya siapa? Rizka atau Baik? Rizka, Bu. Rizka. Karena 37 itu menyesuaikan sama suhu tubuhnya manusia, Bu. Ya, sebagai simulasi ya, simulasi suhu tubuh normal manusia gitu ya. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh dengan kondisi tersebut apa yang terjadi, walaupun itu juga tidak terlepas dari faktor yang tadi ya. Kalau suhunya meningkat, ada juga yang dapat faktor yang menyebabkan itu apa gitu ya. Jadi karena semakin tingginya energi kinetik sehingga molekulnya akan semakin bertumbukan sehingga proses larutnya akan semakin cepat. Karena kalau misalnya Anda melihat data kelarutan ya di literatur atau di ilmiah mungkin gitu ya, itu sulit biasanya Anda mendapatkan data pada suhu 37 derajat gitu. Biasanya pada suhu berapa? Ada yang tahu? Ada yang sudah pernah mencari data kelarutan suatu bahan? Atau paling gampang ini kan praktikum pakai bahan obatnya modelnya apa, paracetamol kan? Seharusnya Anda sudah mencari dong data-data, paling tidak datanya paracetamol ya, data singkatnya paracetamol. Ada nggak yang sudah dapat data kelarutannya paracetamol? Nggak ada sama sekali, nggak ada yang tahu. Izin menjawab, Bu. Hikmah. Ya. Saya dapat data kelarutannya paracetamol dari Farmakope. Itu Farmakope berapa? Farmakope kita ada banyak ya. Farmakope 3. Farmakope Indonesia 3. Oke, menyebutkan apa itu? Itu kelarutannya paracetamol itu 1:70 mili dengan air, lalu 1:40 mili dengan glycerol, dan 1:9 mili dengan propilen glikol. Sebutkan nggak suhunya berapa? Karena bila tidak dinyatakan lain, berarti suhunya itu adalah pada suhu apa? Ruang. Suhu ruang. Ya, suhu ruang apa? Secara umum yang berlaku. Suhu ruang itu berapa? 25 derajat. 25 derajat Celcius. Ya, itu secara umumnya internasional berlaku seperti itu. Walaupun ya mungkin kalau di Surabaya khususnya gitu ya, kalau Indonesia itu Surabaya kayaknya suhu ruang nggak 25 ya, mungkin bisa jauh lebih tinggi dibandingkan itu. Tetapi yang berlaku secara internasional disebut dengan suhu ruang ada 25 derajat Celcius. Ya, itu contohnya seperti itu. Ya, jadi pada suhu normal suhu ruang. Ya. Nah, makanya itu kalau misalnya Anda mendapatkan data kelarutan, itu Anda harus memperhatikan itu dinyatakan dalam suhu berapa, pada suhu berapa itu angkanya itu. Ya, itu
membuktikan bahwa dengan adanya perbedaan suhu mungkin larutan juga akan bisa berbeda. Biasanya kalau nggak 25, ada yang menyebutkan di data 20 derajat Celcius ada. Tidak semua bahan ya, macam-macam bahan. Kan bahan obat kan banyak sekali gitu. Kalau Anda lihat, Anda mau googling aja gitu paling mudah gitu ya. Kalau misalnya literatur tidak jelas, kalau mau di website yang akademik gitu, tuh kalau nggak 20, 25. Jarang di suhu 37. Kalaupun ada, itu mungkin berdasarkan hasil optimasi atau hasil percobaan. Ya, itu ya. Bisa menjawab ya dari pertanyaannya Yasmin di awal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, mending kalian nanya dari ntar saya nanya. Mending yang pertanyaannya nggak habiskan. Kalau Anda nggak nanya ya saya anggap Anda paham ya. Pertama tahapan kerja sampai ke pengolahan data. Permisi Bu, mau izin bertanya. Dinda. Saya masih belum paham kenapa setelah di shake itu harus didiamkan 10 menit terus cuma diambil bagian atasnya, itu masih belum paham. Memang kenapa? Kalau habis di shake? Kan habis di shake itu kan kayak larut bercampur semua. Nanti kalau didiamkan itu kan bakalan nanti kembali lagi kayak ada yang mengendap gitu kan Bu. Terus saya jadi bingung. Kalau habis di shake kenapa nggak langsung diambil aja gitu? Sekarang pertanyaan saya, apakah semua paracetamol yang ada di pelarut tersebut gitu ya, apakah bisa larut semua? Kalau tadi Dinda kan menyampaikan itu kan sudah larut Bu gitu. Terus kalau dibiarkan diam gitu ntar dia bisa lagi. Nah ini ya Anda yang mau buat larutan atau apa? Sistem yang terbentuk bentuknya apa gitu. Kan gitu aja. Apakah pasti larut semua? Kalau larut semua, ya mau didiamkan mau tidak gitu ya, mau habis di shake langsung diambil itu kan tidak ada masalah toh. Ya kan logikanya kan begitu, mau Anda langsung ambil sampelnya, mau didiamkan 10 menit, 1 jam, kalau larutan ya tidak ada masalah gitu. Tetapi kenapa kok harus didiamkan? Berarti apakah dia terlarut semua gitu? Gimana? Lihatnya dari apa? Dari jumlah. Jadi didiamkan 10 menit itu juga bisa buat indikasi kita melihat apakah itu bisa terlalu sempurna apa terlalu sebagian gitu Bu. Apa menunggu gitu apa Bu? Sebenarnya kan kamu bisa lihat dari jumlah ya. Jumlah bahan ya. Kan ini namanya kelarutan ya, namanya kelarutan itu pasti ada jumlahnya. Ya kan, kembali ke definisinya itu kan pasti ada jumlah, berapa solutnya, berapa solvennya, itu kan ada ya kan, ada nggak? Ada dong, nggak mungkin nggak ada. Ya semuanya kan pasti sudah punya datanya berapa yang ditimbang ya kan, paracetamol, kemudian solvennya berapa lagi, kira-kira dengan perbandingan tersebut. Dan tadi ada yang bisa menyampaikan, siapa tadi ya, Hikmah ya mungkin ya, tadi menyampaikan data kelarutan paracetamol tuh 1/70 gitu kan. Nah kira-kira ini paracetamolnya larut semua apa enggak? Nah gitu aja. Coba. Larut enggak? Larut. Larut semua? Tidak Bu. Enggak. Ada yang larut? Tuh, enggak itu maksudnya gimana? Enggak larut atau bagaimana? Coba Yasmin disampaikan. Atau ada yang mau lain ya mau jawab? Semua larut. Semua terlarut, Yasmin? Tidak semua. Hah? Tidak semua terlarut Bu. Tidak semua terlarut. Oke.
Ada yang punya pendapat yang lain? Atau Iya Bu, tadi kalau ada perbandingannya itu kan 1 gram per 70 ml air, sedangkan yang ini digunakan pelarutnya itu cuma 25, sedangkan yang disolutnya itu 2 gram, jadi ada yang nggak larut. Jadi mungkin tujuannya untuk didiamkan itu tadi, karena tadi waktu di shake itu kan semuanya itu nyampur, sedangkan kalau didiamkan itu nanti kan ada yang mengendap sama ada fase yang campur. Jadi makanya yang diambil itu yang fase yang ada di atasnya itu tadi, sudah campur dengan pelarut campurannya. Ya, terima kasih Fahrul. Kembali ke definisi kelarutan aja. Ya, jadi kenapa kok diambil? Jadi betul ya jawabannya Fahrul ya. Jadi memang yang diambil itu bagian supernatannya atau memang bagian yang terlarut itu memang untuk menentukan berapa jumlah maksimal paracetamol yang bisa terlarut dalam campuran tersebut. Makanya saya nanya, apa definisinya kelarutan? Itu aja, kembali ke definisinya. Ya, siapa yang mau jawab? Langsung sambil diskusi aja ya. Saya boleh menjawab. Rizky? Ya, kalau kelarutan itu merupakan suatu zat pelarut. Gimana? Sempat kepotong tadi atau freeze gitu ya? Iya. Jadi kemampuan suatu zat itu terlarut di dalam sebuah pelarutnya, Bu. Kemampuan suatu zat untuk terlarut. Apanya? Jadi apa? Yang dilihat itu berupa apa definisinya? Jadi berupa campuran pelarut dan zat yang dilarutkan. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Saya mau mencoba, Bu. Benar ya. Ya, itu zat terlarut itu jumlah zat yang kelarutan itu jumlah zat yang dapat terlarut untuk membentuk sistem yang jenuh pada suhu tertentu. Ya, jadi yang tadi mungkin maksudnya Rizky kemampuan itu berarti ya jumlahnya ya. Namanya kelarutan itu pasti ada jumlah, pasti ada angkanya. Dimanapun Anda mencari data, itu pasti berupa jumlah. Berapa bahannya, berapa pelarutnya. Ya, itu pasti ada. Makanya saya kan di awal udah ngomong kan, data kelarutan itu pasti ada jumlahnya. Nggak mungkin itu cuman pokoknya bisa larut pada pelarut sekian, tapi nggak jelas berapa jumlah bahan, itu nggak mungkin. Pasti ada solutnya berapa, solvennya berapa, itu pasti ada. Tinggal satuannya yang mungkin bisa bervariasi. Ya, kalau satuan itu kan tinggal dikonversi saja sebenarnya. Gitu ya. Contoh tadi paracetamol kalau menurut FI3 itu kan 1:70. Fahrul juga sampaikan 1 gram dalam 70 ml air. Kemudian sebenarnya ada juga yang satuannya itu langsung berupa jumlah misalnya 2,5 mg per liter misalnya atau miligram per mililiter. Nah, kayak gitu itu kan berupa jumlah kan? Ya kan? Solutnya ada jumlahnya, solvennya ada jumlahnya. Ya. Nah, balik ke pernyataannya Ahmad dia tadi yang membentuk kelarutan jenuh. Nah, ini yang menjadi titik kunci dari kelarutan. Jadi yang dikatakan jumlahnya tadi itu yang bisa jumlahnya tadi itu yang bisa membuat larutan tersebut jenuh. Kalian sudah paham ya kalau istilah jenuh itu gimana? Jenuh itu berarti gimana? Pelarutnya sudah tidak bisa melarutkan lagi. Ya sudah, ini jumlah maksimal ya, jumlah maksimal dari sistem baik itu solut maupun solvent yang bisa membentuk suatu larutan ya, itu sudah maksimal. Mau ditambah mau ditambah bahan obat lagi, ya dia tidak bisa lagi, sistem itu sudah tidak mampu untuk bisa membentuk dispersi molekular. Itu juga makanya kenapa tadi sekaligus menjawab gitu ya, kenapa yang diambil itu hanya bagian dari supernatannya saja, ya sudah, jadi ya sistem yang mau diamati itu ya sistem itu yang sudah membentuk larutan jenuh itu yang mau diamati, berapa jumlah maksimalnya pada sistem tersebut, berapa jumlah maksimal bahan obat yang bisa terlarut dalam sistem tersebut, itu yang mau diamati. Gitu. Paham ya? Selain itu juga kenapa kok yang diambil pada sampel yang diambil itu juga larutannya, ya tentu saja kalau misalnya begitu di shake atau di goyang itu
Anda langsung ambil, sedangkan kondisinya dia masih banyak partikel padat yang melayang gitu kan, berarti masih banyak ya bahan-bahan obatnya itu akan mengganggu pada saat proses pengamatan di spektro, ya kan? Kalau misalnya banyak partikel yang diambil gitu ya, dia kan tidak terlarut ya, jadi malah akan mengganggu proses pengamatan. Kan nanti Anda pakai metode spektrofotometer kan? Kan salah satu persyaratan sampel yang bisa diukur dengan menggunakan spektrofotometer adalah harus dalam bentuk larutan dan jernih, gitu. Karena kalau nggak jernih dan nggak terlarut sempurna ya sulit, pembacaan absorbannya kacau nanti gitu. Ya, prinsip pembacaan spektrum saya kira mungkin tidak akan saya terlalu mendalam. Kan sudah praktikum yang lain toh sudah disolusi, sudah stabilitas sudah dong. Nah, kalau stabilitas sudah ya gini. Ya, prinsipnya kan sama. Kalau prinsip bacaannya pakai spektrum juga. Bahannya mungkin beda ya. Kalau stabilitas kan kalian yang diukur apa itu? Salisilat kalau nggak salah ya. Di prinsip pembacaan spektrofotometer itu kan sebenarnya semuanya sama. Tinggal sampelnya apa. Gitu ya. Pertanyaannya siapa ya tadi itu? Rizky dah. Tapi nggak apa-apa, diskusi bisa jadi kemana-mana. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau diskusi gini, Anda bisa mendapatkan tambahan nilai loh ya, dengan bisa interaksi, berusaha menjawab, berusaha untuk bertanya gitu ya. Jadi nilainya tuh nggak pure cuman dari laporan gitu. Ya, kalau online gini sulit ya menilainya. Kalau misalnya Anda kerja di lab mungkin akan lebih mudah, saya bisa mengamati gitu kan Anda bekerja gitu. Dan kalau udah seperti ini, nilai yang didapat sama praktikum ya cuma aktivitas ya, keaktifan, kemudian disiplin gitu ya, mungkin terkait dengan perlambatan dan sebagainya, dan laporan kan. Nah, kalau laporan ya saya kira mungkin ya bisa gitu ya Anda kerja sama-sama, kan nilainya juga ya udah sama-sama juga, bisa mendapatkan tambahan nilai dari sini ya, selain ujian juga sih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan lagi? Ini kan nggak cuma tahapan kerja sih, ini diskusinya udah kemana-mana ya sebenarnya. Nggak apa-apa. Permisi Bu, saya izin bertanya kembali. Iya Yasmin. Jadi saya itu masih agak bingung sama semipolar. Nah, itu apakah jika ditambahkan pada kayak pelarut campuran gitu, itu semipolarnya bisa melarutkan zat yang polar dan non polar juga, atau bagaimana? Larut semipolar yang mana yang Anda maksudkan, Yasmin? Pelarut semipolar, misalnya contohnya propilen glikol gitu. Oke. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi pertanyaannya apakah dia bisa melarutkan zat yang polar dan tidak polar gitu? Maksudnya begitu kah? Iya, Bu, maksudnya gitu. Oke. Kamu tuh masih pertanyaan yang bikin saya ingin bertanya kembali sebenarnya. Oke. Jadi memang pada praktikum ini Anda menggunakan pelarut selain air ya. Selain air gitu, contohnya adalah propilen glikol dan gliserin, gitu ya. Ya itu kalau emang Yasmin sampaikan tadi dia bersifat semipolar. Atau mungkin pertanyaannya Yasmin, kenapa sih kok dipakai semipolar gitu ya? Mungkin maksudnya seperti itu gitu. Kenapa kok nggak pakai aja yang non polar aja gitu kan? Nah, sebenarnya kembali ke tujuan dari praktikum ini itu apa? Sebenarnya yang Anda kerjakan itu apa sih? Yang Anda repot-repot hitung itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Nah, itu yang sebenarnya harus diperjelas lagi. Tujuan praktikum ini sebenarnya apa sih? Kalian jangan sebagai tujuan praktikum yang ada betul praktikum ya. Itu terlalu umum. Tapi sebenarnya yang Anda lakukan gitu. Yang Anda lakukan di praktikum ini itu kalian ngapain sih? Gitu. Nah, itu. Apa ya, Yasmin? Bisa jawab nggak? Tujuannya dari praktikum ini menentukan kelarutan paracetamol itu.
Gimana? Kalau di air kan udah ada datanya. Ya. Tadi 1/70 udah ada. Jadi yang ditentukan kelarutan paracetamol dalam campur propilen glikol dan air sama gliserin dan air. Yang ditentukan itu memang berapa ya, atau ya larutan paracetamol dalam pelarut campur. Nah, pertanyaan saya lagi, kenapa sih kok harus dipelarut campur? Nah, itu loh. Kan gitu. Jadi yang kamu kerjakan itu ngapain gitu? Kenapa itu harus dipelarut campur? Nggak di propilen glikol langsung aja, Bu? Atau di gliserin langsung aja, Bu? Kenapa kok dipelarut campur? Yang lain, apa? Yang mau jawab? Logika loh ya, logika itu berarti kan secara umum yang kamu kerjakan di praktikum itu apa kan gitu. Kamu siapa? Silakan. Ada 2 orang yang ngomong. Kalau Pak wes gantian. Siapa dulu? Amar dulu. Oke ya, Amar dulu nanti Fahrul. Gimana? Amar? Mau coba menjawab Bu, kenapa kok pakai pelarut semipolar juga? Soalnya awalnya kan kita niatnya mau ngelarutin paracetamol di air, tapi karena airnya itu nggak bisa melarutkan paracetamol, jadi butuh bantuan dari gliserin sama propilen glikol itu buat mempermudah pelarutannya gitu, Bu. Terima kasih. Sudah? Sudah, Bu. Mau nambahin apa? Ingin menambahkan Bu, kemarin tujuannya itu sama. Jadi sebenarnya tujuannya itu kan nanti kita diminta untuk membuat paracetamol yang dalam 20 menentukan dosis paracetamol 120 mg per 5 mili. Jadi itu kan ada yang diminta di resepnya itu, yang diminta di tugasnya itu kan 120 mg per 5 mili, sedangkan tadi itu paracetamolnya itu larut di 70 mili air. Jadi itu agak suka larut air. Jadi dia itu digunakan sistem ini pelarut campur, di mana dia itu digunakan untuk memudahkan supaya si paracetamol ini tadi larut dalam jumlah volume yang diinginkan itu tadi. Contohnya yang diminta itu tadi dalam 5 mili. Sedangkan kalau yang tadi itu bisa larut dalam 70 mili, kan perbandingannya itu jauh. Jadi gimana caranya supaya paracetamol ini tadi itu bisa larut sesuai dengan yang kita inginkan volumenya. Sih, banyak betul Amar. Ya itu benar, perlu ditambahkan sebenarnya konsepnya ya. Kalau praktikum itu konsep berpikirnya itu ya. Jadi kan Anda sudah tahu ya dari larutan pertama itu kan, ya semua sepakat ya, iya. Larutan paracetamolnya boleh digunakan 1 gram dalam 70 ml air. Ya. Tadi Amar sempat menyampaikan itu tidak larut atau gimana? Sukar larut. Ya, agak sukar larut sebenarnya. Kalau di kategori farmakope, kalau di farmakope itu kan ada banyak kategorinya ya. Bahasa yang digunakan farmakope itu 1/70 itu masuk dalam kategori agak sukar larut dalam air, gitu ya. Itu berbeda dengan tidak larut atau bahkan praktis tidak larut, itu berbeda. Ya, jadi silakan Anda mungkin baca lagi tuh, buka lagi ya farmakope yang bagian mana itu bisa menyampaikan kenapa kok dia bisa agak sukar larut, kenapa kok dikatakan mudah larut ada. Ya, jadi silakan Anda buka lagi. Sekarang bisa buka. Ada yang bisa buka farmakope? E-book atau hard copy mungkin dibawa ke rumah kos. Ada ya pernyataan seperti itu di bagian mana? Bagian mana? Karena kalau di monografinya paracetamol nggak akan mungkin disampaikan agak sukar larut itu di paling 1/70, atau mungkin ya ada beberapa bahan yang tulisannya langsung praktis tidak larut. Ada nggak di farmakope? Berapa dikatakan dia mudah larut, berapa dikatakan dia tidak larut? Pernah baca nggak seperti itu? Ya, itu. Farmasi
pegangan utamanya tuh kata kope harus dikatakan dulu itu di bagian mana Anda mencari data apa. Ada nggak yang ketemu? Ayo cepet-cepetan. Yang di farmakope 6 halaman. Tapi di bagian apa, Fahru? Apakah di bagian monografi bahan? Bukan. Bagian apa? Biasanya masuk di depan tuh ya, ini setelah penjelasan umum. Ya, ada deskripsi umum, masing-masing istilah. Ya, di depan kan, bukan di bagian monografi. Ya, ada 1:1 itu apa? Sampai 1:10 apa? Ya, dikatakan agak larut 1 berapa, Nurul? 30 sampai 100, Bu. 30 sampai 100 itu masih dalam kategori agak sukar. Ya, yang belum ketemu semua dicari ya. Kalian sambil belajar ya, buka literatur, jangan yang dibuka apa agak jelas. Biasanya begitu karena kalian terbiasa langsung mendapatkan potongannya. Tapi Anda belum pernah atau bahkan mungkin belum pernah gitu ya, buka dari awal gitu atau isinya apa aja sih gitu, udah terisi saking tebelnya gitu mungkin kan. Ya, ada ya. Oke, kembali ke tadi. Jadi dikatakan agak sukar lah. Sebenarnya dia dikatakan agak sukar lah itu jadikan berbeda ya dengan praktik tidak larut, dia sama sekali tidak ada jumlahnya yang larut itu berbeda. Kenapa? Kalau yang Anda lihat di paracetamol ya sebagai model obatnya, gitu kan? Kalau mau lihat kira-kira dia kelarutannya dalam air itu kira-kira seperti yang paling mudah dilihat dari apanya itu bahan obat. Jadi struktur kan, ya makanya kenapa monografi itu yang paling awal itu apa? Struktur toh, rumus molekul lah strukturnya ya. Nah, dengan struktur itu Anda bisa memprediksi sifat zat-zatnya suatu bahan. Itu yang paling mudah. Ya, jadi coba Anda lihat strukturnya paracetamol. Ya coba. Ya, jadi paracetamol itu mungkin ayo udah buka belum? Ya, biar nggak langsung menjelaskan tapi Anda nggak buka sendiri. Paracetamol punya gugus apa? Yang spesifik punya paracetamol. Ayo ini semua bisa jawab ya, nggak cuma Amar atau Fahrul ya. Gimana strukturnya paracetamol? Punya gugus apa dia? Ada apa aja gugusnya? Itu menggambarkan apa gugus tersebut? Kan gitu ya, itu kuliah apa itu? Kimia organik? Ya, sudah kan. Ayo dia punya gugus apa aja? Ingin menjawab, Bu. Silakan. Punya gugus karbonil, amida, sama hidroksid. Ya, gitu spesifik ya. Dia punya cincin aromatis, punya enggak? Ya. Ya, itu spesifik ya. Gugus-gugus yang sifatnya hidrofil, gugus-gugus yang hidrofob, ya, seperti itu. Ya, jadi dia masih punya gugus hidroksi ada? Ya, tetapi mungkin karena jumlahnya dibandingkan dengan gugus yang hidrofob gitu, mungkin lebih sedikit gitu ya, sehingga kelarutan dalam air itu menjadi rendah kan gitu. Tapi sebenarnya masih bisa ada bagian dari paracetamol yang terlarut teman jumlahnya menjadi kecil. Ya, paham ya. Nah, jadi ada masalah kan dengan larutan paracetamol ini. Intinya kan itu gitu. Kita tuh mau menggunakan bahan yang memang memiliki masalah dengan kelarutan. Contohnya ada paracetamol dan salah satu upaya saya katakan salah satu karena sebenarnya kalau dari kuliah mungkin ya kuliah kelarutan itu upaya untuk meningkatkan kelarutan itu bisa sangat bervariasi, sangat banyak ya. Masih ingat ya dia dari apa, dari pH-nya mungkin ya, kemudian misalnya mau dibentuk kompleks lah ditambah apa macam-macam. Tetapi dalam praktikum ini, nah saya nanya tujuan praktikum itu kalian ngapain? Dalam praktikum ini Anda itu mau meningkatkan ya,
berusaha untuk meningkatkan larutan dari paracetamol dengan metode apa? Konsolven, ya kan? Makanya saya nanya tujuan praktikum kalian itu apa sih? Jangan baca tujuannya di buku petunjuk praktikum, tapi sebenarnya mau ngapain gitu loh. Ya, paham ya? Jadi ada masalah dengan larutan paracetamol sehingga akan dilakukan suatu upaya untuk meningkatkan larutan. Salah satunya dengan metode kosolvensi atau pelarut campur. Itu loh yang mau kamu kerjakan di praktikum ini. Ya, paham? Esensinya tuh di situ. Jadi Anda mau pakai kosolven untuk meningkatkan kelarutannya. Lihat dari mana ya, bandingkan aja dengan kelarutan dalam air, meningkat atau tidak, kan gitu aja. Kalau di air itu tadi misalnya 1:70, gitu kan? Nah kalau misalnya dalam pelarut campur, gitu yang tadi disampaikan temanmu pertanyaannya itu, contohnya pakai gliserin atau propil glikol, ada peningkatan enggak? Kalau misalnya nggak ada peningkatan, berarti mungkin metode ini tidak dapat digunakan, misalnya seperti itu. Kalau misalnya ternyata ada peningkatan, jumlahnya meningkat, berapa kali peningkatannya? Kan? Ya, itu logika. Ya, logika berpikir gitu. Ya, kayak sampai ke jawabannya Matul dan Amar, ya betul, cuma sedikit yang saya tambahkan terkait dengan jawabannya Paru tadi yang apa itu jumlah ya, atau mungkin dari kesediaan, ya itu bisa jadi ya, tapi bukan berarti itu menjadi patokan utama ya, mau dibuat itu bukan, itu misalnya yang diinginkan seperti itu gitu ya. Berarti kan ini kalau misalnya diinginkan sediaan yang jumlahnya 120 mg dalam 5 ml, nah kalau dilarutkan dalam air saja ini kan menjadi masalah. Kenapa? Nanti volume sediaan yang kamu berikan atau kamu jual, volumenya jadi besar sekali kan gitu. Makanya digunakan pelarut campur ini supaya jumlahnya nggak 1:70, mungkin gitu, bisa lebih kecil. Kalau lebih kecil kan berarti kan pelarutnya lebih besar. Ya, gitu. Paham ya? Ya, saya kalau praktikum nggak akan terlalu apa ya, yang penting itu konsep kalian tuh mau ngerjakan praktikum tujuannya itu apa sih? Saya akan lebih penting itu di situ. Masalah sekalian tahapannya ini gitu, itu bisa Anda pelajari, Anda baca, tetapi esensinya, tujuannya kenapa kok dilakukan itu yang penting. Ya. Kemudian tadi kembali pertanyaan di awal, kenapa kok larut campur? Ya, jadi yang digunakan adalah secara umum ya, kosolven itu digunakan adalah pelarut yang sifatnya secara umum memang seperti itu. Kenapa? Ya, kalau pelarut yang mau Anda tambahkan yang non polar, ya nggak akan campur juga kan dengan air. Kan logika saja. Pelarut semipolar dia bisa melarutkan bahan yang bersifat non polar dan polar juga, tetapi tergantung jumlahnya juga berapa dan kapasitasnya berapa. Jadi diharapkan karena paracetamol ada sebagian yang ya, dia akan masih mampu berinteraksi dengan pelarut yang semipolar sehingga jumlahnya lebih besar dalam sistem konsolven. Ingat ya, kalau dalam air ya sudah dia seperti tidak akan berubah. Sudah ada datanya tadi yang 1:70. Sekarang kalau misalnya ditambahkan yang selain air, yang umumnya adalah semipolar, ya harapannya adalah interaksi antara solut dan solvennya itu akan lebih baik, ya interaksinya lebih tinggi. Jadi gugusnya hidrofob tadi yang sulit, yang sukar larut dalam air itu kan, itu kan bisa terlalu berinteraksi dengan yang semipolar tadi. Ya, paham? Secara teori seperti itu. Tapi ya memang harus diuji juga gitu ya, harus dioptimasi juga. Kenapa? Mau menggunakan kosolven apa, dari jenisnya kah, kan, kemudian dari jumlahnya berapa kan gitu. Oke, dia mau pakai semipolar bu, mau pakai propil glikol, lah berapa propil glikol yang digunakan kan gitu. Itu pertanyaan selanjutnya.
berapa, apakah 100%. Nah kalau 100% ya namanya itu larutan paracetamol dalam propylen glikol. Emangnya kalian mau bikin sediaan yang pelarutnya propylen glikol? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Nah, pelarut dalam sediaan ya harus air ya. Kita kan memang pelarut yang kompatibel dengan tubuh manusia ya sebagian besar adalah air. Gitu ya semuanya. Jadi bisa memahami esensi dari praktikum ini apa? Kebanyakan gitu. Kalian ya sudahlah praktikumnya online gitu kan. Pokoknya ngumpulkan ringkas cara kerja tahapannya ini. Tapi kalian tuh nggak ngerti. Buat apa sih gitu? Buat apa sih kalian itu? Repot-repot mengikuti tahapan yang seperti panjang. Terus hanya gitu yang diamati. Oke? Tadi siapa yang nanya? Yasmin ya? Yasmin? Sudah? Terima kasih. Oke. Ya, satu pertanyaan itu bisa menimbulkan pertanyaan kembali untuk Anda terkait dengan konsep. Oke, ada lagi? Ibu mau tanya, Bu. Linda. Iya, tadi itu kan kalau misalnya secara teori itu kan kalau kita pakai propylen glikol gitu 100% itu kan kelarutannya sebenarnya kan makin meningkat. Tapi sayangnya kan nggak kompatibel sama tubuh ya. Tapi kalau misalnya kita tuh pengen tahu perbandingan propylen glikol banding air yang bagus itu tuh, yang bagus buat tubuh itu gimana, Bu? Karena kan kalau kita cuman terpaku pada kalau makin banyak propylen glikol berarti makin bagus larutannya. Nah, itu kan ya gimana gitu, Bu? Biar tahu yang bagus yang buat tubuh itu perbandingannya berapa gitu. Oke. Terima kasih Linda, pertanyaan sangat bagus. Berapa Bu jumlahnya gitu kan? Kita mau pakai jumlah berapa kan gitu. Ya, memang kalau jumlah itu harus dilakukan optimasi. Gitu. Jadi memang tidak ada, kalau di literatur tidak akan ada berapa ya jumlah yang maksimal sekian berapa gitu. Kalaupun ada jumlah maksimal yang mungkin Anda temukan di literatur itu Anda bisa dapatkan di data ADI. Pernah dengar acceptability daily intake? Itu ada. Pernah dengar nggak? Nilai ADI. Biasanya nilai ADI itu berlaku untuk pengawet, kemudian apa itu pemanis, pewarna, itu ada. Itu kan karena itu kan bahan tambahan ya. Bahan tambahan, bahan kimia yang sebenarnya dalam jumlah tertentu dia masih diperbolehkan dan aman untuk tubuh manusia. Ya sama saja. Karena kan kalau pelarut campur itu, maksud saya kayak propylen glikol ini juga larut organik juga kan sebenarnya. Ya, organik juga yang bisa digunakan untuk tubuh manusia, tetapi pada batas tertentu. Nah, batasnya sampai seberapa? Nah, bagus pertanyaannya. Untuk kelarutan memang harus diuji. Makanya kenapa di praktikum ini Anda akan menentukan nanti gitu ya dalam beberapa kadar konsultan. Kalau di buku mungkin kayaknya masih yang lama ya, berapa tuh 10 gitu ya, 10, 15, 25 atau berapa gitu kan? Ya, nanti datanya juga Anda dapatkan gitu. Nah sekarang Anda lihat saja hasilnya. Apakah nanti peningkatannya itu akan signifikan atau tidak? Kalau peningkatannya tidak signifikan, misalnya dengan kadar yang jauh berbeda, peningkatan tidak signifikan, ya Anda lebih baik menggunakan kadar yang kecil saja kan, karena tidak jauh berbeda, misalnya seperti itu. Jadi memang harus dapatkan dari hasil percobaan. Gitu. Nah ini juga contohnya nanti akan bisa Anda dapatkan dari tugas baca. Ya, jadi ada tugas baca yang harus Anda kumpulkan bersama dengan laporan. Kalian sudah bisa akses kan ya? Aula kan sudah oke ya. Saya juga sambil buka. Ya, nih tugas baca artikelnya nanti baru jam 4 sih, ya sebentar lagi ya. Jadi nanti juga tugas baca itu nanti Anda juga bisa melihat untuk contoh bahan obat yang lain yang punya masalah dengan parutan, dan dia menggunakan metode konsolvensi itu bisa meningkatkan parutan. Nah, coba kamu baca nanti ya Linda. Konsolven ini yang kadarnya ini ternyata peningkatannya bisa sampai sekian gitu. Jadi ada apa itu plus minusnya lah istilahnya seperti itu ya. Tinggal pertimbangannya nanti oke lah dengan resiko dan jumlah maksimal bahan. Nah itu sebenarnya digunakan konsolven yang mana gitu ya. Itu ya Linda. Jadi ya memang betul kalau misalnya dari kelarutannya memang kalau semakin hanya jumlahnya ya harusnya semakin bagus, tapi berapa batasnya lah itu.
sampai seberapa besar gitu, bisa meningkatkan kelarutannya, itu yang harus diuji dulu. Betul, Linda? Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, pertanyaannya sangat bagus. Ada lagi? Yuk, yang belum nanya, yang belum jawab nih, si banyak nih, centang saya belum dinamanya ini, si banyak waktu. Mungkin sebelum kita bahas sampai ke pengolahan data ya, terkait nggak apa-apa, jadi kita diskusi terkait konsep ya sedikit lah ya, kuliah sedikit ya yang tentang konsultansi. Tadi sudah disinggung ya, prinsipnya kenapa kok dia bisa meningkatkan kelarutan. Ya, kalau nggak ada saya gantian nanya nih. Nyambung pertanyaannya Linda aja tadi deh. Dari ya jumlah ya, terkait dengan berapa jumlahnya Bu? Ada nggak metode yang bisa digunakan gitu ya, untuk bisa memprediksi kelarutan suatu bahan obat dalam konsolven? Jadi secara teori juga nih. Jadi perhitungan secara teoritis aja gitu. Ya, kelarutannya lebih tinggi di konsolven ini dibandingkan dengan konsolven yang lain. Ada nggak caranya? Yang mau jawab? Ini kan kalian melakukan percobaan. Nah, misalnya tanpa melakukan percobaan, kalau tidak secara teori saya mau nyoba yang ini. Ada nggak caranya? Atau mungkin ya cara untuk menghitungnya, memprediksinya. Ada nggak? Yang belum jawab nih, Rinda, udah? Masih ada? Halo? Oh, kecil banget suaranya. Pas, yang lain? Saya absen satu-satu nih yang belum jawab. Silvika. Hah? Oh, ada yang mau jawab siapa? Galia mau jawab? Iya, saya ingin mencoba menjawab. Jadi menurut saya, berdasarkan praktikum ini kan yang digunakan paracetamol kan. Untuk mengetahui misalnya senyawa apa saja, perbandingan senyawa apa saja yang bisa untuk melakukan paracetamol itu berdasarkan konstanta dielektrik, Bu. Jadi kan kalau paracetamol itu polaritasnya itu kan kurang. Kalau polaritasnya kurang berarti kan tinggal mencari apa saja pelarut-pelarut yang polaritasnya kurang. Gitu. Tinggal mencari, terus, sudah? Mau jawab lagi? Sudah. Oh, sudah. Ya, terima kasih, Galia. Begitu dong ada yang jawab. Perlu diabsenin satu-satu. Jadi menurut Galia, dengan menggunakan gitu ya pelarut yang mungkin polaritasnya kurang itu kurang apa Galia maksudnya? Tidak terlalu polar gitu ya, atau polaritasnya rendah, maksudnya begitu kah? Iya, Bu. Oke. Dengan perhitungan konstanta dielektrik, tadi yang pertama konstanta dielektrik untuk pelarut-pelarut yang polaritasnya rendah. Ada yang tidak setuju? Atau ada yang mau menambahkan mungkin dari pernyataannya Galia? Ya betul, dengan menggunakan konstanta dielektrik ya, itu bisa perhitungannya dengan menggunakan itu. Ada yang mau menambahkan? Sedikit lagi? Ya, ditambahkan aja loh, menyempurnakan jawabannya Galia. Yo, udah dipancing nih. Ayo, biar cepat selesai ya. Kalian kan kalau yang di kos sudah mulai hunting takjil nih. Udah sore-sore. Ada yang di kos? Ada yang di rumah? Kalau di rumah aman ya. Kalau di kos, nah ini sudah harus cepat keluar. Ayo.
Ibu mau menambahkan yang dari Galia tadi. Boleh, Amar. Jadi kalau di buku petunjuk itu kan rumusnya konstanta dielektrik campuran itu sama dengan kadar dari pelarut 1 dikali konstanta dielektrik pelarut 1 ditambah kadar pelarut 2 dikali konstanta dielektrik 2. Jadi menurut saya kalau dilihat dari rumus itu semakin besar kadar pelarutnya, maka semakin mudah gitu Bu, semakin banyak yang terlarut. Semakin besar kadarnya atau semakin besar konstanta dielektriknya? Dua-duanya Bu, soalnya berbanding lurus. Karena kan kalau pelarutnya campuran, misalnya 20% propilen glikol, misalnya gitu ya. Misalnya pelarutnya kan 20% propilen glikol. Berarti propilen glikolnya berapa? 0,2 kan gitu ya. Airnya 0,8 kan gitu ya. Kemudian dikalikan dengan konstanta dielektrik dari masing-masingnya kan gitu. Apakah konstanta dielektrik totalnya atau campurannya itu pasti berbanding lurus? Tidak, Bu. Belum tentu. Coba nanti dihitung. Ya, coba nanti dihitung karena sangat tergantung dari campurannya. Lah kalau misalnya ditambah campuran kosolven yang lain, bisa jadi bisa berbeda lagi gitu. Karena kalau kosolven itu sebenarnya tidak hanya 2 loh ya, bisa 3. Kosolven itu bisa lebih dari, intinya lebih dari 1 macam pelarut kan, bisa 2, bisa 3. Kalau ditambah lagi dengan kosolven yang ditambahkan alkohol lagi gitu, itu bisa angkanya bisa berbeda lagi gitu, tergantung berapa jumlahnya. Ya. Jadi sebenarnya yang perlu Anda perhatikan itu adalah nilai konstanta dielektriknya. Ya, jadi dilihat dari nilai konstanta dielektrik dari campuran atau ya sistem kosolven ini menggunakan apa saja gitu. Adakah hubungannya konstanta dielektrik dengan kepolaran? Ada nggak hubungannya? Tadi soalnya disinggung-singgung tuh sama Galia terkait kepolaran. Ya Bu, saya izin menjawab. Manisha. Semakin rendah nilai konstanta dielektrik, maka zat itu akan bersifat semakin non-polar, Bu. Jadi untuk meningkatkan kelarutan paracetamol tadi itu digunakan pelarut campur itu agar mempunyai konstanta dielektrik yang lebih rendah daripada air gitu, Bu. Sehingga kelarutan paracetamolnya meningkat begitu. Oke, terima kasih, Manisha. Jadi, nilai konstanta dielektrik akan berbanding lurus dengan kepolaran suatu senyawa. Ya, semakin tinggi nilai konstanta dielektrik, maka kepolarannya juga semakin tinggi. Ya, itu. Jadi salah satu parameter yang menggambarkan sifat kepolaran dari suatu senyawa itu memang di konstanta dielektrik. Salah satu ya, karena faktornya masih banyak sebenarnya. Salah satunya bisa dilihat dari nilai konstanta dielektrik. Ya, jadi semakin tinggi nilai konstanta dielektrik, polaritasnya juga semakin tinggi. Nah, dengan Anda menghitung konstanta dielektrik dari campuran, ya, Anda bisa memprediksi berarti sifat kepolarannya campuran ini berbeda kan gitu. Sebagai contoh, saya kasih angka ngawur nih, pokoknya ada angkanya. Misalnya, nilai konstanta dielektrik campuran 10% propilen glikol, ya, misalnya ketemu angka 70, misalnya gitu ya, pakai angka yang gampang aja. Kemudian kalau konstanta dielektriknya 10% gliserin, ya, kosolven 10% gliserin, misalnya ketemu angka 60. Ya, pakai angka gampang aja. Berarti polaritasnya lebih tinggi yang mana? Kosolven yang mana? Woi.
Berarti yang mana yang lebih tinggi? Tinggal dikasih, berarti kasih angka loh. Lebih tinggi yang mana? Kalau hanya dilihat dari nilai konstan tadi elektrik loh ya. Jangan kalian terus, ini kan ini. Beda aspeknya, ini hanya contoh saja. Lebih tinggi yang mana polaritasnya? Halo. Propilen glikol, Bu. Iyalah. Kok susah banget sih jawab? Udah dijelaskan sebelumnya gitu loh. Berbanding lurus sama polaritas. Satunya 70, satunya 60. Ya tahu tinggi mana? Nah, ya tinggi 10% propilen glikol kan? Ya, paham nggak sampai di sini? Kalau nggak paham, repot saya. Itu cuma logika kok. Ya, itu. Atau jangan-jangan tadi saya freeze kalian nggak dengar penjelasan saya. Dengar kan? Dengar ya? Oke. Lebih tinggi yang 10% propilen glikol. Polaritasnya lebih tinggi. Tetapi kelarutan paracetamol kira-kira lebih tinggi yang di mana? Yang gliserin. Yang 10% gliserin. Kenapa? Ya karena polaritasnya lebih rendah. Kan tadi ingat ya, paracetamol dia punya masalah dengan kelarutan kan gitu. Sehingga diharapkan dengan menggunakan kosolven yang konstan tadi elektriknya lebih rendah, polaritasnya lebih rendah ya, itu kelarutannya bisa meningkat. Ya, paham ya? Prinsipnya begitu. Jadi secara teori Anda tuh bisa memprediksi gitu loh. Kalau Anda mau buat campuran ya pertanyaan Linda tadi gitu, berapa Bu gitu ya, bisa aja kamu hitung mulai 10%, 15%, 20% misalnya, atau mau 1, 2, 3, 4, 5 bisa gitu kan. Dia Anda ambil rentang. Oke, saya secara teori ini sudah punya nih data konstan tadi elektriknya. Jadi secara teori seharusnya paling tinggi dia di sini. Makanya saya coba dengan percobaan di laboratorium, benar enggak gitu. Karena kan nggak mungkin kan kalau percobaan itu hanya secara teoritis saja, ya memang harus dicoba. Nah makanya nanti kalau itu kan sudah bisa buka hasil percobaan ya. Nah, saya minta Anda ngitung konstan tadi elektrik nggak? Oh enggak ya yang ini. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi ya kan, kalau misalnya Anda punya data konstan tadi elektrik, itu secara teori kan harus Anda bandingkan hasilnya dengan data praktikum. Karena kalau praktikum kan datanya berupa apa? Absorban kan, data akhirnya berupa data absorban. Biasanya kalau anak-anak ya dulu ya waktu masih praktikum offline gitu ya, kalau kerja kuantitatifnya nggak benar gitu, itu data absorbansinya bisa naik turun, bisa kacau, sehingga akan sulit untuk bisa mengambil kesimpulan. Sebenarnya Bu, kelarutan paracetamol yang tinggi itu ada di mana? Itu akan sulit mengambil kesimpulannya. Makanya salah satu cara untuk bisa membantu ya mengambil kesimpulannya itu adalah dengan menghitung nilai konstanta di elektriknya. Jadi secara teori seharusnya kelarutannya lebih tinggi di sini. Nah, secara percobaan betul nggak itu yang terjadi? Gitu. Paham? Ya, gitu ya. Nah, kalau secara percobaan, kan Anda kan menggunakan metode spektrofotometer sehingga data mentah yang Anda dapatkan adalah berupa data absorbansi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengolahan. Nah, kalau dari absorban, gimana caranya Anda bisa mendapatkan data? Yang itu datanya. Datanya siapa? Data absorbansi paracetamol sebagai konsultan dan yang larutan bakunya juga itu Bu. Jadi membuat purba baku dengan dibuat kadar versus absorbannya. Jadi nanti kadarnya sebagai X-nya dan absorbannya sebagai Y.
Terus dihasilkan persamaan garis regresinya. Terus? Kemudian untuk menentukan kadarnya, berarti dimasukkan ke dalam X-nya, kadarnya. Kemudian kan didapatkan kadarnya dimasukkan ke dalam. Jadi kan dimasukkan ke X-nya. X-nya katanya kadar tadi. Ya, pertama membuat membuat persamaan garis regresi. Ya. Oke. Sampai ke persamaan regresi kurva baku. Oke. Kemudian kalau sudah dapat persamaan regresi kurva baku, kemudian dari tiap komposisi konsolvennya tersebut tuh belum bisa bingung kan dari data absorbensi paracetamol dari berbagai konsolven itu kan ditemukan absorbensinya juga, Bu. Ya, itu dimasukkan ke dalam sebagai Y-nya. Kemudian didapatkan hasil X-nya itu. X-nya itu berarti apa? Kadar dari ya, oke. Bingung ya tadi di awal. Ya. Iya, prinsip bacaan spektrum sama ya. Kalau kalian masih ingat ya, apa itu stabilitas ya. Kalau mau membaca atau untuk menghitung kadar suatu sampel, ya Anda harus buat kurva bakunya dulu toh. Ya kan? Kalau Anda nggak buat kurva baku ya kalian mau menghitung dari mana kan gitu. Dan kurva baku itu apa sih? Kan dibuat rentang pembacaannya kan. Gitu loh. Dibuat kurva baku antara kadar ya versus jadi Anda membuat beberapa seri ya, seri kadar dari bahan obat, kemudian diukur absorbansinya gitu kan. Kemudian dibuat persamaan regresinya antara kadar versus absorbansi. Ya. Dapat persamaan regresinya sebagai rentang pembacaannya dan harus dilihat dari apa koefisien korelasinya linear atau tidak. Ingat nggak kayak gitu-gitu? Pernah dengar nggak kayak gitu-gitu? Ayo, saya nggak mau jelaskan loh ya. Koefisien korelasi itu apa sih? Lihat dari nilai apa sih? Nilai apa? Nilai R-nya. Nilai R-nya kan harus bagus ya. Mendekati 1 kan, semakin mendekati nilai 1 berarti kan dia semakin linier, berarti berapapun nanti data yang Anda masukkan ke persamaan kurva baku tersebut ya datanya memang linier itu bisa digunakan. Kalau dia nggak linier, Anda masukkan jangan-jangan di luar rentang pembacaan gitu. Ya, jadi secara praktikum tuh Anda harusnya buat kurva bakunya dulu, gitu. Kurva baku siapa yang mau dibaca. Yang mau dibaca paracetamol ya, ini dibuat ya kurva bakunya paracetamol dulu, ya kan? Kemudian Anda kan sudah Anda dapatkan persamaan regresinya itu, Anda kan menggunakan punya sampel tuh, sampelnya berupa apa? Absorban kan dari hasil percobaan Anda, ya kan diukur absorbansi dari masing-masing konsolven tuh misalnya yang 10% propilen glikol gitu misalnya absorbansinya berapa, yang 20% dan seterusnya, yang gliserin dan seterusnya absorbansinya berapa. Dan nilai absorbansi tersebut dimasukkan ke dalam persamaan regresinya kurva baku. Masuk ke mana? Y apa X? Masuk ke Y, Bu, absorbannya. Iya, masuk ke Y ya, absorbansinya kan. Sehingga didapatkan nilai X. X-nya apa? Ya kadar, ya kan tadi sama dengan kurva bakunya. Kurva bakunya kan pasti ikut kurva baku toh, apa versus apa itu persis sama ya kan.
Dapatkan data kadar. Satuannya apa kadarnya? Apa satuannya? ppm. ppm. Kok tahu? ppm. Karena di buku tulisannya ppm, Bu. Kalau misalnya nggak saya tulis, kalian tahu dari mana kadarnya satuannya apa? Mikrogram per mili. Ya, itu kan kata bakunya mikrogram per mili. Kenapa kayak ppm tuh? Ya, dia bukan orang Jawa, nggak ngerti kalau saya ngomong gitu. Sama aja ppm, ya. Mikrogram per mililiter itu kan ppm. Ingat nggak? Ya, mikrogram per mililiter, miligram per liter, ya itu kan ppm. Ya, jadi itu satuannya ya masih sama dengan satuannya persatuku, ya. Nah, itu kan sudah bisa mendapatkan data berapa jumlah paracetamolnya. Mana ada itu berapa mikrogramnya per milinya, ya sama kan. Kemudian coba kalau dilihat buku petunjuk praktikum, kolom selanjutnya adalah kolom kadar dikali pengenceran. Emangnya kalian melakukan pengenceran apa? Melakukan nggak pengenceran pada saat praktikum? Mantuk-mantuk jawab. Kapan melakukan pengenceran waktu praktikum? Saat ditambahkan dengan air suling dimasukkan ke labu ukur itu. Tambah 25 ml. Pengenceran berapa kali itu? Bisa? Kalau dari sini belum tahu sih pengencerannya berapa kali. Dari 10 mikroliter itu dimasukkan ke labu ukurnya. Nah, ya itu pengenceran berapa kali kan bisa dihitung. Pernah nggak melakukan pengenceran? Pernah dong. Diambil berapa mili dengan pipet volume. Tambahkan pelarut sampai berapa, itu kan bikin pengenceran berapa kali. Yo. Itu pengencerannya berapa kali? 2.500. Dari mana sih? Kan dari 10 mikroliter kemudian ditambahkan 25 mili itu kan pakai yang itu Bu, persamaan P1 sama dengan P2N2. Ayo semua ikut hitung ya. Semuanya harus ikut menghitung, harus bisa semuanya. 10 mikroliter dikalikan dengan ya tinggal dibagi aja itu. Satuannya disamakan dulu. Satuannya kan disamakan dulu ya. Dijadikan mili semua, kemudian yang 25 mili itu dibagi dengan dalam mili. Jadi mikro juga bisa. Ini satuannya harus sama ya. Ya, oke, terima kasih. Saya yang lain harus bisa ya, harus tahu yaitu berapa kali pengenceran. Ada pengenceran. Jadi pada saat dibaca sampelnya itu sebenarnya adalah hasil pengenceran. Bukan sampel yang sebenarnya waktu diangkat dari water bath shaker itu bukan. Ya kan? Jadi waktu diambil dari water bath shaker kan cuma diambil berapa sih itu, kalau nggak salah cuma diambil 3 mili ya Pak. Nggak masalah ya. Itu hanya jumlah sampelnya aja. Kemudian dilakukan pengenceran. Pengencerannya berapa? Dari sampel tersebut ya diambil 10 mikroliter, kemudian diatkan dengan pelarut sampai 25 mililiter. Berarti adalah dilakukan pengenceran sebanyak 2.500 kali lebih kecil dari kadar yang sebenarnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui kadar yang realnya, berarti harus dikembalikan lagi ke faktor pengencernya. Ya, jadi berapapun nilai kadar yang Anda temukan tadi, yang hasil perhitungan yang persamaan regresi tadi, semuanya dikalikan lagi dengan 2.500 untuk mengetahui kadar yang sebenarnya. Paham ya? Jadi yang Anda baca di spektrum itu sebetulnya hasil pengenceran, toh? Yang sebenarnya Anda dapatkan dari hasil percobaan, ya dapatkan percobaan sih, maksudnya tidak langsung Anda dapatkan. Diencerkan terlebih dahulu sampelnya, baru dibaca di spektrum. Ya, baru setelah itu Anda mendapatkan data kadar yang sebenarnya.
Nah, itu ada kolom yang paling kanan ya. Saya minta itu ada kolom kelarutan. Nah, saya minta itu Anda mengkonversi dari satuan ppm menjadi satuannya persen. Bisa ya, dari ppm ke persen. Jadi kelarutan yang kolom paling kanan itu yang kolom kelarutan itu adalah kelarutan paracetamol dalam berbagai kosolven dalam satuan persen. Persen itu bila tidak dinyatakan lain adalah B perfect adalah B perfect. B per V. Satuannya apa? Sing jawab sopo ya? Dinda ta? Gram Dinda. per, gram per mililiter. Gram per mili, benar? Gram per 100 mililiter. Bukan gram per mililiter ya. Gram per 100 mililiter. Ya, itu maknanya persen. Di mana-mana kalau persen nggak ada embel-embel B per B, V per V, apapun itu maknanya B per V, betul. Satuannya tapi gram per 100 mililiter. Ya, jangan salah ya. Bisa kan ubah dari ppm ke persen, nggak saya ajarin lagi ya. Oke. Sehingga Anda bisa membuat kurva, ya Anda bisa membuat grafik. Grafik apa? Hubungan pengaruh dari kosolven terhadap kelarutan. Nah, karena kosolvennya ada dua yang Anda kerjakan, ya kan? Ada yang menggunakan ke propilen glikol, ada yang menggunakan gliserin. Jadi nanti dalam satu grafik ada dua kurva. Paham? Dua kurva itu berarti yang satunya punyanya propilen glikol, satunya punyanya gliserin. Kalau kadarnya kan silakan menyesuaikan berapa kadarnya. Tujuannya itu apa? Anda bisa membandingkan. Membandingkan apa? Membandingkan yang masing-masing membandingkan sama-sama propilen glikolnya dan juga membandingkan dengan jenis kosolven yang berbeda. Itu. Ya, tadi contohnya misalnya sama-sama 10%, tapi itu propilen glikol dan gliserin. Ini kelarutan paracetamolnya lebih tinggi yang mana? Gitu. Nilainya lebih tinggi yang mana? Gitu. Nanti kalau grafiknya dipisah, satunya grafiknya propilen glikol, satunya gliserin, kalian nggak bisa bandingkan, nggak di overlay gitu loh. Kalau di overlay kan kalian tahu bedanya. Paham ya? Jadi grafiknya cuma satu, tapi kurvanya dua, satunya punya propilen glikol, satunya punya gliserin. Paham? Udah dibilangin gini kadang-kadang ada aja yang masih salah, yang nggak tahu kalian bacemannya atau bahan bacaannya kakak kelas yang salah, jadi salahnya turun-temurun. Udah dikasih tahu manusianya. Kalau kurvanya dua, kalian nggak bisa bandingkan toh. Maksudnya dua terpisah gitu, terpisah. Kalau jadi satu kan enak bandingkan di overlay-nya. Oke? Ya, itu terkait dengan pengolahan data. Ada yang mau ditanyakan untuk pengolahan data? Gampang lah saya kira. Sudah praktikum di solusi belum? Di solusi juga pakai paracetamol, jadi ya silakan dibaca-baca aja, nggak akan jauh berbeda cara perhitungannya. Sama-sama spektro juga, sama-sama bahan obatnya paracetamol, tetapi memang beda yang diamati. Apa beda di solusi sama kelarutan? Kalau pasti ditanya sama Bu Dani itu pasti. Sudah praktikum kelarutan sudah. Apa bedanya dengan di solusi? Pasti ditanya. Nggak bisa jawab, kalian bisa disuruh keluar sama Bu Deni. Silakan dicari, kasih bocoran apa bedanya kelarutan sama disolusi. Oke, udah sore nih, belum sholat asar juga saya. Nah, sudah sholat asar. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Jadi saya tuh kok praktikum, kalian tuh harus tahu esensinya praktikum tuh ngapain ya. Jadi ada masalah dengan kelarutan suatu bahan, sehingga bagaimana cara meningkatkan kelarutannya. Dalam praktikum ini Anda menggunakan metode kosolvensi. Nah, itu intinya. Sekarang kosolvennya mau pakai apa, dasarnya apa, gitu kan, berapa yang konsentrasinya, sudah kan, tadi sudah dijelaskan semua ya. Itu ya esensi dari praktikum ini. Well, setiap praktikum itu Anda harus punya, harus tahu gitu loh, harus punya pemahaman itu gitu loh. Kalau masalah tahapan itu bisa dibaca,
Kalian mau kerja bareng juga saya nggak tahu kan, namanya juga kalau sudah online gini. Nggak online sih, offline juga kumpulkan ringkasan cara kerja tinggal tulis gitu kan. Tapi kenapa kok ini, kenapa kok begitu? Nah, itu hal-hal itu yang lebih penting. Kenapa kok tadi Anda melakukan pengenceran? Tahu nggak? Kenapa kok pengenceran? Kenapa nggak langsung dibaca aja di spektrum? Iya. Nah, kalau diencer, repot-repot amat sih Bu diencerkan. Langsung aja dibaca di spektrum Bu. Kenapa? Supaya nilai absorbannya itu mungkin tidak terlalu besar atau dapat digunakan untuk datanya, Bu. Iya bisa jadi sampelnya terlalu pekat ya, kemudian sehingga tidak masuk dalam rentang pembacaan di kurva baku. Ya, kalau nggak masuk dalam rentang pembacaan ya kalian mau mendapatkan angka berapa kan gitu, sulit sekali ya, terlalu besar. Dan itu juga tergantung dari kemampuan spektrofotometer juga gitu kan. Kalau pembacaan absorbansi terlalu besar ya takutnya nggak linier, ya nggak valid datanya gitu. Biasanya kan kalau secara teori yang didapatkan kan pembacaan absorban yang ideal berapa tuh? Berapa inget nggak? Hampir ya, itu mata kuliah yang lain sih, tapi selalu ada hubungannya ya. Coba kalian baca sendirilah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sampai di sini? Kita nggak ketemu lagi sampai diskusi ya berarti. Bu, saya ingin bertanya. Waktu ngitung konstanta dielektrik campuran itu, apakah konstanta dielektriknya itu pada suhu yang sama atau boleh beda? Iya, ya, terima kasih Amar diingatkan. Ya, kalau Anda menghitung ya suhunya harus yang sama ya. Harus menggunakan suhu yang sama. Nggak ada suhu 37, memang tidak ada, datanya tidak ada. Jadi mungkin bisa digunakan suhu yang paling mendekati saja. Ya, suhu yang paling mendekati dengan suhu percobaan. Ya. Berarti kalau yang di buku kerja itu pakai yang suhu 20 derajat tuh. 25 nggak ada. Kalau yang 25 yang air sama gliserin ada, tapi yang propilen glikol itu 30 derajat. Nah, kalau misalnya mau nyoba cari tempat lain mungkin kalau ada nggak apa-apa literatur. Tapi kalau misalnya nggak ada boleh pakai yang 20. Kalau misalnya Anda menemukan data konstanta di suhu 25 boleh. Nggak apa-apa. Oke? Iya, baik Bu. Berarti kalau misalnya nggak nemu pakai yang 20 ya Bu. Ada lagi? Sudah? Oh ya, kalian ada post-test ya. 16.35 ya, sebentar lagi, sekitar 10 menit lagi. Di aula. Nggak ada yang gangguan kan aulanya? Oke, kalau sudah tidak ada yang mau didiskusikan, saya kira sudah sampai jam segini ya, sudah selesai ya sesi diskusinya. Terima kasih atas aktifan Anda gitu ya untuk diskusi kelarutan sore ini. Ya, kita ketemu lagi nanti pas diskusi ya, diskusi akhir gitu ya. Jangan sampai terlambat mengumpulkan laporan gitu ya. Kemudian mungkin bisa bersiap-siap untuk post-test. Tugas bacanya, oh ya, tugas bacanya jadi satu ya dengan laporan. Sudah tahu ya, jadi tidak ada slot pengumpulan khusus untuk tugas baca, ada. Jadi tugas baca itu dijadikan satu dengan filenya, maksudnya satu file gitu, itu dengan file laporan, bukan dua file ya, satu file. Oke, saya kira bisa diakhiri ya. Selamat sore semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.